Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nice people. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial terkait diduga ada dua oknum dari TNI Angkatan Udara yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama Stephen. Di samping saya sudah ada kakak Kevin, ya, sarjana hukum magister hukum, di mana kakak Kevin sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Musamus. Kita sapa Pak Kevin, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak. Baik, salam sehat ya. Salam sehat. Iya, baik. Nah, Pak Kevin, yang saya ingin tanyakan bahwa akhir-akhir ini ya, 2 hari belakangan ini kita lihat berbagai postingan di media sosial membicarakan soal insiden kejadian di mana diduga ada 2 oknum melakukan penganiayaan terhadap salah satu korban yang atas nama Stephen. Mungkin Pak Kevin sudah melihat video yang beredar di media sosial ya? Ya, betul Pak. Baik. Nah, ini mungkin kita hanya mengedukasi kepada masyarakat saja. Kalau kita melihat bahwa di sini ada TNI ya, dalam hal ini ada Angkatan Udara. Ketika seorang tentara melakukan tindakan kriminal, apakah prosedur hukumnya ini sama dengan masyarakat sipil atau berbeda? Bagaimana Pak Kevin tanggapannya? Nah, kalau dari sudut pandang saya, seorang anggota militer itu tunduk pada hukum yang berbeda dari Iya. anggota sipil atau masyarakat sipil. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang hukum pidana, itu anggota militer tunduk pada hukum pidana militer, Iya. hukum disiplin militer, dan hukum acara pidana militer. Tetapi juga pada saat yang sama, anggota militer juga harus tunduk pada hukum pidana umum. Oh, seperti itu ya. Ya, Jadi betul, dia Pak. harus tunduk juga kepada KUHP ya. Ya, jika suatu perbuatannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, akan digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum. Seperti itu. Oh, jadi sebenarnya leg spesialisnya adalah hukum pidana militer tadi, manakala di dalam KUHP pidana militer tadi tidak terdapat perbuatan gelaran, maka akan kembali ke lex generalnya ya. Betul. Yang umumnya yaitu Kitab Undang Hukum Pidana yang pada umumnya yang orang biasa gunakan ya dalam hal ini penegakan hukum. Nah, kalau begitu bahwa ada 2 kitab ya, ada hukum pidana militer dan ada kitab undang-undang hukum pidana ya yang secara umum, berarti sistem peradilannya ini bisa sama atau berbeda, Pak Kevin? Tentu saja berbeda, Pak. Oh, gitu ya. Hukum acara pidana militer berbeda dengan hukum acara pidana pada umumnya. Iya, iya. Yang membedakan adalah adanya sistem kepangkatan Oh, iya. dari hukum pidana militer. Mm-mm. Nah, hukum pidana militer kan dibagi menjadi 3. Mm-mm. Yang pertama, hukum pidana militer, Iya. yaitu mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat kapten ke bawah. Oh, iya tuh. Dan hukum pidana militer tinggi yang dilakukan berwenang mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Mm-mm. prajurit berpangkat mayor ke atas. Iya. Dan peradilan militer utama Mm-mm. itu memeriksa kasus banding dari tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat mayor ke atas, Iya. beserta dengan sengketa tata usaha militer. Oh, seperti itu ya Ya. namanya. Ada tambah satu juga, Oh, Pak. ada lagi. Yaitu pengadilan militer pertempuran. Ah, iya, iya. Ya, itu mengadili perkara pidana yang dilakukan suatu prajurit pada waktu masa bertempur atau masa berperang. Masa berperang ya. Iya. Ya, berarti sangat menarik ya. Berarti ternyata di dalam dunia kemiliteran ternyata ada peradilan yang khusus ya. Yang tadi disebut adalah peradilan militer, di mana peradilan militer tadi ada beberapa cabang-cabangnya lagi ya seperti Betul, itu. Pak. Nah, berarti ada perbedaan dengan peradilan umum tadi ya. Apakah bisa seorang tentara itu bisa disidangkan di peradilan umum? Bisa saja, Pak. Oh, bisa Bisa ya. saja. Kita kenal dengan peradilan koneksitas. Oh, peradilan koneksitas ya. Betul, Iya, ya, Pak. peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas adalah peradilan yang mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh gabungan antara masyarakat sipil dengan anggota militer. Oh, iya, iya. Contohnya, Mm-mm. contohnya misalnya
saya berpangkat sebagai seorang militer Iya. dengan bapak atau teman yang Iya, lain sebagai masyarakat sipil. masyarakat sipil melakukan tindak pidana pencurian. Iya, bersama-sama ya. Bersama-sama ya. melakukan tindak pidana pencurian seperti itu, Pak. Oh, jadi kalau seumpamanya ada suatu tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu dan ternyata pelaku-pelaku ini mempunyai latar belakang yang berbeda ya, ada yang dari masyarakat sipil dan ada juga dari militer, maka ini bisa jalurnya ke peradilan umum, tapi tadi ya peradilan koneksitas namanya ya, seperti itu. Bisa nggak ke peradilan militernya juga? Bisa saja, Pak. Oh, bisa juga ya. Bisa saja. Jika yang dirugikan lebih banyak kepada anggota militernya. Oh, jadi bisa dua ya, bisa kasusnya ini bisa digiring ke peradilan umum, atau bisa juga militer. ke peradilan militer juga seperti itu. Nah, kira-kira kalau di peradilan umum hakimnya seperti apa nih? Apakah hakimnya semua dari pengadilan setempat dalam hal ini dari Mahkamah Agung atau seperti apa komposisi hakimnya? Nah, kalau kalau kita giring ke peradilan umum, Iya. itu hakimnya itu 2 dari Mahkamah Agungnya dan 1 dari hakim militer. Hakim militer ya. Dan Kalau peradilan militernya? kebalikannya, kalau dari peradilan militer, hakimnya 2 dari militer dan 1 dari peradilan umumnya. Oh, ini sebenarnya untuk keseimbangan saja ya, jangan sampai kalau kasusnya disidangkan peradilan militer, tiba-tiba hakimnya semua adalah hakim dari militer, nanti tidak objektif lagi ya, sehingga perlu ada komposisi yaitu penyeimbang di mana ada 2 unsur yaitu dari militer sendiri hakimnya dan juga dari hakim dari Mahkamah Agung sendiri ya, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus yang terjadi di Kota Merauke kemarin, ya saya pun juga sudah melihat beberapa kali video yang telah beredar di media sosial dan saat ini saya melihat bahwa dampaknya sangat luar biasa ya, digiring dengan narasi yang isu SARA dan lain sebagainya ya, dan kemarin sudah ada permintaan maaf dari Dan Lanut sendiri dan juga sampai Kepala Staf Angkatan Udara juga sudah meminta maaf atas insiden tersebut. Nah, kalau kita melihat bahwa banyak komentar ya dari masyarakat bahwa menginginkan bahwa kasus ini akan digiring ke peradilan umum. Nah, apakah dari teori yang tadi sudah disampaikan dari Pak Kevin sebelum tadi, bisa tidak kasus ini akan digiring ke peradilan umum kira-kira? Tentu saja tidak bisa, Pak. Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa. Kita kenal dengan hukum pidana militer murni. Oh iya, siap. Karena yang melakukannya dua-duanya adalah anggota militer. Oh, gitu. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, dua-duanya militer. Jadi tidak bisa diadili pada peradilan umum. Harus diadili oleh peradilan militer. Militer ya. Karena tadi pelakunya dua-dua ini murid dari militer sendiri ya, dari tentara. Beda kalau ada dari masyarakat sipil yang terlibat, maka bisa ke peradilan koneksitas tadi ya. Iya, betul, Pak. Ya, sesuai dengan KUHP tadi, tetapi bisa memilih ke peradilan umum ataupun peradilan militer. Tapi kasus yang sekarang terjadi ini ya, yang 2 oknum ini, TNI Angkatan Udara ini berarti dia murni harus ke peradilan militer ya, seperti itu. Dan juga perlu diketahui bahwa peradilan militer ini ada di provinsi ya, di Papua, terusnya ada di Jayapura, tetapi kemarin sudah ada kerjasama dengan Pengadilan Negeri Merauke. Jadi kalau kasus-kasus peradilan militer untuk menghemat mungkin menekan angka biaya yang keluar, mereka tidak perlu ke Jayapura, hakim dari sana yang nanti akan datang ke Pengadilan Negeri Merauke, seperti itu. Nah, dari cuplikan video yang beredar ini, menurut kacamata Kakak Kelvin sebagai pengamat hukum pidana, apakah bisa nggak kita katakan bahwa itu ada unsur penganiayaan? Atau menurut Pak Kevin unsur penganiayaan dalam perspektif hukum pidana atau KUHP itu seperti apa untuk penganiayaan? Kalau unsur penganiayaan, saya ambil dari pendapat Ali R. Susilo. Iya. Dia mendapat kutipan juga atau pendapat dari jurisprudensi pengadilan. Iya, betul. Itu unsur penganiayaan dia bagi menjadi 3, Pak. Yang pertama menyebabkan rasa derita. Iya. Pertama rasa tidak enak atau rasa derita. Yang kedua menyebabkan rasa sakit. Iya. Yang ketiga menyebabkan luka. Iya. Nah, itu ketiga unsur itu yang bisa dikatakan suatu penganiayaan. Berarti harus ada penderitaan, ada luka, dan sebagainya. Berarti bisa saja ketika kasus ini mau digiring ke proses hukum, maka perlu ada
bukti yang kuat ya, salah satunya mungkin visum et repertum ya. Betul Pak. Ya, karena dengan visum itu yang bisa membuktikan apakah korban atas nama Stephen ini betul-betul mengalami penganiayaan atau tidak, seperti itu. Karena kita harus sesuai hukum juga, kita tidak boleh menggiring persoalan ini ke proses hukum yang lebih lanjut, tapi kita tidak mempunyai dasar yang jelas juga ya, karena yang namanya hukum pidana ada asasnya asas legalitas ya Kak Kevin ya. Pasal 1 ayat 1 ya. Jadi tiada suatu perbuatan dapat dihukum sebelum perbuatan jatuh dalam undang-undang. Oke, jadi memang tugas dari pihak yang berwenang bagaimana mencarikan pasal yang tepat untuk kedua oknum tersebut ya. Betul, ya. Kalaupun itu mungkin diduga memang telah terjadi penganiayaan seperti itu ya, kalaupun ya. Nah, ini kan juga masih dalam proses penyelidikan. Iya, oh begitu ya. Iya. Berarti yang proses ini dari POM berarti ya, Betul. polisi militer ya. Iya. Polisi militer ya. Nah, menurut Pak Kevin, kira harapannya kira-kira dalam proses ini apakah harus seperti apa? Jangan kita tahu ya bahwa di media sosial sekarang masyarakat menuntut bahwa kasus ini harus diproses dan harus dihukum seberat-beratnya, bila perlu ya sampai pemecatan ya, seperti itu. Nah, kira-kira tanggapan Pak Kevin atau Kak Kevin seperti apa? Kalau tanggapan saya dari video ini, seharusnya bisa diselesaikan dengan cara mediasi Iya. secara kekeluargaan otomatisnya ya Pak ya. Iya. Dan kedua bisa diselesaikan dengan paling berat hanya dengan hukum disipliner saja Pak. Oh, disipliner ya. Disipliner saja. Tidak usah mengerucutkan kepada arah sanksi pemecatan. Iya. Nah, kan kita bisa lihat dari kedua militer ini juga mempunyai keluarga yang harus dinafkahi. Iya betul, kasihan iya. Kasihan kan kalau dipecat tidak bisa menafkahi keluarganya lagi. Iya. Belum lagi masih dalam masa penahanan, belum bisa bekerja lagi. Iya betul. Jadi alangkah baiknya pada kasus ini bisa diselesaikan secara mediasi Iya. atau mediasi. Dan kedua, yang paling berat menurut saya seharusnya hanya dikenakan sanksi indisipliner saja. Bisa penundaan kepangkatan dan sebagainya ya, Bisa seperti itu. kepangkatan atau sebagainya. Memang kalau di dalam dunia militer memang ada berapa tahapan sanksi ya kira-kira untuk disipliner tadi? Untuk disipliner, tahapannya sanksinya begitu Pak, maksudnya? Iya. Macam Mungkin itu. teguran atau apa? Oh, sanksi disipliner tuh ada 3 macam. Oh, 3 macam ya. Yang pertama ada teguran, Iya. kita sanksi penahanan ringan yaitu 14 hari. Oh, penahanan ringan 14 hari ya. Penahanan ringan 14 hari dan penahanan berat selama 21 hari. 21 hari. Iya. Nah, ada juga tambahan Pak di Iya. pasal 9 hukum disiplin militer itu jika suatu anggota militer melakukan tindak pidana atau bukan tindak pidana tapi pelanggaran disipliner Iya. sebanyak 3 kali di pangkat yang sama Hmm. dengan adanya pertimbangan atasannya atau dengan wewenangnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebagai anggota militer, baru bisa dilakukan pemecatan secara tidak hormat. Oh, iya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Tidak semena-mena kita langsung meminta bahwa tolong dipecat, tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena ada prosedur hukum yang harus dipatuhi. Baik. Berarti tadi kalau terkait soal ya keinginan dari masyarakat untuk bagaimana dua oknum ini harus dipecat, jadi tadi Kak Kevin sudah menyampaikan bahwa tidak segampang itu ya, karena ada proses-proses dan prosedur yang harus dilalui. Nah, berarti kalau kita bicara soal bahwa kasus ini ya perlu diselesaikan secara mediasi atau secara kekeluargaan, bisa juga ya dibentukkan tim mungkin ya, forum dialog mungkin dari tokoh masyarakat, tokoh adat ya, tokoh agama ya, dari kepolisian, dari pihak militer sendiri dan untuk korbannya korban semua. Dan mungkin yang ada di tempat kejadian itu juga harus dipanggil juga agar supaya terang benderang kasus ini, karena saya lihat berita ini kayak parsial, kayak sepotong-sepotong, tidak utuh begitu pemberitaannya, sehingga harus dicarikan jalan yang baik ya, agar tidak ada pihak yang dirugikan, karena ini kita mau ada penyimbangan dari persoalan ini, karena kita ketahui bahwa ya kedua orang ini ya, dalam hal ini dari kedua oknum dan korban ini memang juga sama-sama salah. Sama-sama salah. Korban juga salah karena dalam keadaan pengaruh minuman keras, ya,
dan ketika di TKP dalam keadaan sudah membuka baju, dan saya yakin juga dua oknum ini tidak mau kejadian seperti ini, ya kan? Tidak diinginkan lah ya. Tidak diduga-duga juga. Tidak diduga-duga ya, pasti juga akan menyesal juga perbuatannya. Pastinya. Karena saya yakin perbuatan itu bisa refleks ya, spontanitas karena mereka adalah tentara, apalagi mereka adalah dari kalangan dari POM juga, unit POM ya, satuan dari polisi militer, sehingga mungkin menurut mereka ya itu mungkin prosedurnya mereka seperti itu. Nah, cuma mungkin disayangkan tindakannya mungkin terlalu berlebihan saja seperti itu ya, mungkin seperti itu. Nah, Pak Kevin mungkin harapannya deh ya, harapannya agar kasus ini bisa secepatnya bisa berakhir ya, jadi tidak perlu ada lagi opini dan lain sebagainya ya, agar semua kita ini bisa aman dan damai di Kota Merauke ini, supaya tidak ada lagi isu-isu sara atau rasisme seperti apa Pak Kevin atau Kak Kevin? Kalau menurut saya harus diperjelas dulu ya. Iya. Proses penanganannya seorang anggota militer berbeda dengan anggota kepolisian. Oh betul ya. Karena otomatis juga karena dia POM mungkin lebih keras ya. Lebih keras betul ya, betul lebih keras. Nah, tapi kalau menurut pandangan saya, pertama disayangkan juga ya. Disayangkan juga betul. Perbuatannya itu melukai hati kemanusiaan kita semua. Betul ya. Dan kalau secara proses hukumnya, otomatis tetap harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bagaimana nanti proses beracaranya di peradilan militer itu seperti apa, tetap kita serahkan semuanya kepada keputusan hakimnya kan semua. Terus harapannya supaya tidak terjadi lagi, ini sebagai contoh, kasus ini harusnya dijadikan contoh oleh kita semua, jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran buat kita semua agar tidak terjadi lagi suatu kasus seperti ini lagi. Baik, betul ya. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan Kak Kevin ya, bahwa memang ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua agar Kota Merauke menjadi kota yang damai kota yang damai. Nah, tadi ya terakhir mungkin saya juga bisa menambahkan bahwa kasus ini kita kawal sama-sama ya. Betul. Kawal sama-sama, tapi kita harus juga bisa menerima hasil yang diputuskan oleh pihak yang berwenang. Kalaupun ya kedua oknum ini akan dihukum disipliner tadi, mungkin penahanan mungkin 14 hari seperti apa yang Kak Kevin sampaikan, kita harus juga legowo menerima bahwa itu putusan yang betul-betul sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalaupun juga ya digiring ke KUHP atau mungkin ada unsur penganiayaannya bisa dijerat dengan pasal 351 KUHP tadi. Kita juga harus legowo juga menerima juga ya. Jadi sebenarnya kita serahkan saja ke pihak yang berwenang ya, mereka yang akan mengembangkan kasus ini seperti apa, tapi dengan catatan penegak hukum tidak boleh tidak boleh menerima intervensi gitu ya dari opini dari publik karena itu sangat membahayakan. Karena tanggung jawab penegak hukum, tanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan kepada masyarakat ya. Walaupun masyarakat bisa memberi masukan, tetapi sekali lagi penegak hukum yang sekarang ya lagi memproses kasus ini, tolong jangan sampai terintervensi dari pendapat-pendapat dari masyarakat, karena ini akan membahayakan sistem peradilan pidana di Indonesia seperti itu. Baik, cukup itu saja yang kita bisa perbincangkan. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.